Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Ekonomi Syariah C, akan menjelaskan mengenai pendayagunaan dan manajemen pengelolaan zakat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rika Khairunisa, dan teman saya Rina Ristiasari dan Rizca Nurfirdhaningrum. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian pendayagunaan zakat. Apa itu pendayagunaan? Pendayagunaan merupakan berasal dari kata daya dan guna yang berarti usaha dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Dapat disimpulkan, pengertian pendayagunaan zakat yaitu suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan dana zakat bentuk pemanfaatan sumber daya zakat secara maksimum sehingga pendayagunaan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan, di sini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Selanjutnya adalah model-model pendayagunaan zakat. Yang pertama adalah sistem surplus zakat budget, dan yang kedua adalah sistem in-kind, dan yang ketiga adalah sistem revolving fund. Untuk penjelasan yang pertama adalah surplus zakat budget. Di sini, muzaki kepada amil, dana yang dikelolakan akan diberikan kepada mustahi dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahi yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang kas akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahi. Selain itu, perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahi yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah sistem in-kind. Nah, di sini mekanisme zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat, namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau memproduksi. Dan yang terakhir adalah modeling revolving fund. Di sini pengelolaan zakat di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahi dalam bentuk pembiayaan hordul hasan. Tugas mustahi di sini adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya tergantung pada kesepakatan awal. Jadi, salah satu tujuan dari model ini ialah pemerataan pendapatan menurut Muhammad dan Mas'ud dalam Ririn pada tahun 2016. Pemberian modal tersebut dapat diberikan dalam bentuk yang pertama pemberian modal terhadap perorangan atau individu, dan yang kedua pemberian modal kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Untuk produktif kreatif biasanya dalam bentuk yang pertama adalah konsumtif tradisional yang merupakan
bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin. Dan yang kedua adalah konsumtif kreatif. Di sini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil. Dan yang ketiga adalah produktif konvensional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut pada muzaki dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bentuk ternak kambing, sapi peran, serta alat pertukangan atau mesin jahit dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah dan sarana kesehatan lainnya. Untuk selanjutnya, pendapat fuqaha tentang pendayagunaan zakat. Menurut M. Daud Ali, ada 4 pendayagunaan zakat. Yang pertama, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini, zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Yang kedua, pendayagunaan zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud zakat konsumtif kreatif ini adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga, pendayagunaan zakat tradisional. Kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang yang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Yang selanjutnya yaitu pendayagunaan zakat produktif kreatif. Dalam bentuk pendayagunaan ini dimasukkan ke semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Untuk selanjutnya adalah pengertian pengelolaan zakat. Istilah pengelolaan zakat berasal dari kata mengelola yang memiliki arti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses-proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Hal terpenting dalam pengelolaan adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan gunakan zakat serta menyalurkan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat, agar organisasi dapat mengelola dengan dan menyalurkan zakat aman sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dan juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelolaan zakat tersebut. Dari penjelasan di atas bahwa setiap organisasi mempunyai suatu sistem yang memungkinkan organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsinya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengintegrasikan organisasi sebagai salah satu bagian dari masyarakat luas. Yang kedua, menjamin kemudahan memperoleh sumber daya.
Yang ketiga, membangun hubungan dengan klien. Yang keempat, menetapkan misi dengan organisasi. Yang kelima, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan subsistem dan tugas-tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.